Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Saya doakan semua yang sekarang punya kesusahan, saya doakan sudah menemukan solusinya. Dan yang masih jomblo, saya doakan semua sudah mendapatkan pasangannya. Jadi kali ini semua, ini saya menemukan video yang menarik sekali ya. Gimana video lengkapnya sebetulnya? Yuk kita saksikan bersama-sama. Ini dia videonya. Saya mengerti ya bahwa pertama saya mengerti dan saya juga menghormati semua dugaan-dugaan yang dimunculkan oleh teman-teman di 01 dan 03. Bagi saya itu adalah bagian dari sebuah proses yang memang harus kita hormati juga dan tidak perlu kita halang-halangi. Silakan saja teman-teman mengangkat itu sebagai bagian dari upaya kita untuk membuktikan kepada publik bahwa benar atau tidak. Tinggal sekarang jalankan, lakukan dalam proses mekanisme konstitusi yang ada. Tapi yang paling terpenting, kalau memang ada dugaan kecurangan, saran saya kumpulkan data itu semua, kita dorong masukkan dalam proses mekanisme hukum yang ada. Kita pun yang di 02, di 03, 01 nggak akan menghalang-halangi, jalan lakukan saja. Solusinya sebenarnya gampang Bang, solusinya adalah yuk kita sama-sama kerahkan saksi-saksi kita, pasukan-pasukan kita ikut dalam proses rekap perhitungan manual. Gini, ketika kita mendengar akan dilakukan, kami melihat itu ada inisiatif yang baik. Dan ketika Pak Ganjar menyampaikan keinginan untuk melakukan angket itu, fraksi PDI Perjuangan adalah fraksi yang terbesar. Kami yakin bahwa koalisi perubahan, Partai Nasdem, Partai PKB, Partai PKS akan siap untuk bersama-sama. Jadi siap, saya memandang dengan adanya inisiatif angket, proses di DPR bisa berjalan, kami siap dengan data-datanya, dan di bawah kepemimpinan fraksi terbesar, maka proses DPR bisa berjalan. Saya yakin Partai Koalisi Perubahan siap untuk menjadi bagian dari itu. Jokowi ya. Ya itu hak demokrasi, nggak apa-apa kan. Hak angket adalah hak konstitusi yang dimiliki oleh anggota dewan untuk mengajukan sesuatu yang dianggap perlu. Karena itu kami menghormati atas pandangan tersebut. Akan tetapi jika hak angket itu didasarkan kepada dugaan adanya kecurangan pemilu, seluruh dunia memberi apresiasi yang tinggi kepada pelaksanaan demokrasi di Indonesia yang berlangsung pada hari Rabu 14 Februari 2024 dengan hasil yang dianggap spektakuler. 278 rakyat Indonesia memberi hak pilihnya, yang sudah memiliki hak pilih tentu saja pada hari itu, dan suasana pemilu dalam keadaan tenang, dalam suasana guyup, kebersamaan, dan itu diapresiasi oleh para pemimpin dunia dan tokoh-tokoh dunia. Semua menyaksikan bahwa pemilu berlangsung dengan baik, damai, dan seterusnya. Bahwa di sana sini masih ada kekurangan itu tidak bisa ditutupi, tetapi suasananya dianggap ini jauh lebih baik dari pemilu sebelumnya. Karena itu kalau hak angket itu dimaksudkan untuk itu, apa perlu? Karena suasananya juga suasana yang dianggap pemilu itu sekarang kita menuju kepada sebuah suasana yang jauh lebih baik. Ya pemirsa, Forum Komunikasi Relawan Ganjar Mahfud mendesak KPU melakukan pemungutan suara ulang karena banyaknya dugaan kecurangan di Pilpres 2024. Keputusan cerdas Prabowo Gibran. Tim Paslon 02 belak-belakan untuk lakukan hal ini ke publik soal indikasi kecurangan pemilu 2024. Tonton video ini sampai habis karena masih banyak berita-berita lengkap dan mengejutkan di akhir video ini. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran ajak publik laporkan indikasi kecurangan pemilu 2024. TKN Prabowo Gibran menyatakan segala aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat selama proses penghitungan suara pemilu 2024 merupakan bagian dari pengawasan. Seluruh pihak diajak melaporkan potensi kecurangan pemilu melalui mekanisme hukum yang berlaku. Kalau ada potensi kecurangan, protes di TPS masing-masing sekarang lagi masuk di tingkat kecamatan. Persiapkan semuanya.
Saya pikir itu jadi bahwasannya ada kontrol publik, monggo. Silahkan, bagian dari proses demokrasi ini, kata jubir TKN Prabowo Gibran, Maman Abdurrahman, Selasa 22/2024. Pada prinsipnya kita menghormati semua yang disampaikan oleh teman-teman ataupun publik bagian dari konteks pengawasan proses pemilu ini menjadi lebih baik lagi ke depan, ucap Maman. Maman menegaskan pemenang dalam pemilu maupun pilpres nanti akan ditentukan lewat proses penghitungan suara secara manual. Satu hal yang saya ingin luruskan bahwa proses legal atau formal atau syariat yaitu ada proses perhitungan manual, ujar dia. Dia meyakini proses penghitungan manual akan berjalan dengan jujur dan adil. Sebab partai politik parpol telah menurunkan saksi-saksi terbaiknya di setiap TPS. Kalau sudah bicara formal atau bicara penghitungan manual, ada sistem di dalamnya yang dimana ada saksi-saksi dari masing-masing partai, masing-masing kandidat, kata dia. Semakin menegangkan, Ganjar Anies bersatu usulkan hak angket untuk teriakan dugaan kecurangan pemilu. Presiden Jokowi dengan tegas lakukan hal ini. Mencuat wacana yang mengusulkan agar hak angket DPR digulirkan untuk menyelidiki dugaan kecurangan pelaksanaan pemilihan umum 2024. Usulan tersebut datang dari Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Ganjar meminta dua partai pengusungnya di DPR yakni PDIP dan P3 untuk menggunakan hak angket mereka. Ganjar berpandangan kecurangan pemilu 2024 sudah dilakukan secara terang-terangan. Dalam hal ini DPR dapat memanggil pejabat negara yang mengetahui praktik kecurangan tersebut, termasuk meminta pertanggungjawaban KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara pemilu, kata Ganjar dalam keterangannya Senin 19 Februari 2024. Bahkan Ganjar mendorong kubu Anies Baswedan Muhaimin Iskandar untuk menggunakan hak angket terkait kecurangan pemilu 2024. Ganjar menyebutkan dibutuhkan komunikasi antara kubu pasangan Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud untuk memuluskan wacana hak angket ini. Menurutnya dengan keterlibatan Nasdem, PKS, PKB, serta PDIP dan P3, maka hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu dapat digolkan oleh lebih dari 50% anggota DPR. Ganjar turut menyiapkan rencana lain jika hak angket DPR tidak gol. Dia akan mendorong penggunaan hak interpelasi DPR. Jika DPR tak siap dengan hak angket, saya mendorong penggunaan hak interpelasi DPR untuk mengkritisi kecurangan pada Pilpres 2024, ujarnya. Di sisi lain, calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan menegaskan Partai Koalisi Perubahan siap mendukung hak angket yang akan digulirkan untuk penyelidikan kecurangan pemilihan umum. Kami ketemu dan membahas langkah-langkah dan kami solid, karena itu saya sampaikan. Ketika inisiatif hak angket itu dilakukan, maka 3 partai ini siap ikut. Ujarnya saat ditemui di kantor THN Anies Muhaimin Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, Selasa 22/2024. Anies juga menegaskan koalisi perubahan solid untuk meneruskan perjuangan yang telah dimulai. Soliditas itu sempat dibahas secara langsung kepada para ketua umum partai koalisi. Kami semua ini solid, enggak ada yang berubah, Anies Muhaimin jalan terus bersama, tandasnya. Semakin memanas soal dugaan kecurangan pemilu. Kubu Prabowo terang-terangan buat pernyataan begini bagi yang teriak-teriak curang. Sekretaris Jenderal Sekjen sekaligus Ketua Fraksi DPR Gerindra, Ahmad Musani mengatakan bahwa usulan hak angket yang didorong oleh Ganjar terkait dugaan kecurangan pemilihan umum pemilu 2024 tidak diperlukan. Apalagi menurut Musani, usulan untuk hak angket DPR tersebut masih sebatas wacana. Ya tentu saja ini kan baru wacana, jadi kita baru akan menyampaikan ini ke depan. Tapi saya kira, bagi kami, itu sesuatu yang tidak perlu untuk diajukannya hak angket, ujar Musani saat ditemui di media center tim kampanye nasional Prabowo Gibran, Jakarta Selatan, Selasa 22/2024 malam. Musani menjelaskan pada prinsipnya mereka menghormati pandangan Ganjar terkait hak angket. Namun, Musani mengingatkan bahwa pelaksanaan pemilu 2024 dianggap spektakuler oleh dunia. Akan tetapi, jika hak angket itu didasarkan kepada dugaan adanya kecurangan pemilu,
Seluruh dunia memberi apresiasi yang tinggi kepada pelaksanaan demokrasi di Indonesia yang berlangsung pada hari Rabu, 14 Februari 2024, dengan hasil yang dianggap spektakuler. Katanya, 278 juta rakyat Indonesia memberi hak pilihnya, yang memiliki hak pilih tentu saja pada hari itu, dan suasana pemilu dalam keadaan tenang dalam suasana guyub kebersamaan. Dan itu diapresiasi oleh para pemimpin dunia dan tokoh-tokoh dunia. Semua menyaksikan bahwa pemilu berlangsung dengan baik, damai, dan seterusnya, ujar Musani lagi. Meski begitu, dia mengakui bahwa kekurangan dalam pelaksanaan pemilu pasti ada dan tidak bisa ditutupi. Musani juga mengatakan bahwa suasana pemilu 2024 jauh lebih baik ketimbang pemilu 2019. Karena itu kalau hak angket dimaksudkan untuk itu, apa perlu? Karena suasananya dianggap pemilu itu, sekarang kita menuju kepada suasana yang jauh lebih baik, katanya. Sementara itu, Presiden Joko Widodo mengatakan hak angket merupakan hak demokrasi sehingga tidak apa-apa jika dilakukan. Yaitu hak demokrasi enggak apa-apa kan, ujar Jokowi di Ancol, Jakarta Utara. Saat ditanya lebih lanjut bagaimana tanggapannya apabila nanti hak angket menggagalkan kemenangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, Jokowi tidak memberikan jawaban. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Tito Karnavian mempersilakan partai-partai politik untuk mengajukan hak angket mengusut dugaan kecurangan pemilihan umum 2024. Akan tetapi Tito mengingatkan agar hak angket itu ditempuh sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Saya kira ada mekanismenya, untuk hak angket pun ada prosesnya. Itu hak daripada partai politik atau siapapun, tapi kan ada mekanismenya, kata Tito di Gedung Bidakara, Jakarta, Selasa 20 Februari 2024. Jadi segitu sebetulnya, semoga videonya bisa memberikan sedikit pemahaman ya. Jadi tetap jaga persatuan dan kesatuan kita semua. Yuk bangkit Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.